Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video tutorial kita kali ini. Kita akan membahas tentang AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kita kali ini akan membahas tentang bagaimana memanfaatkan AI khususnya dalam rangka untuk membuat TP, ATP, dan asesmen. TP tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, ATP, asesmen nanti untuk membuat soal ya. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi yang dapat kita manfaatkan ya. Kebetulan ini salah satu aplikasi yang baru saya uji cobakan atau saya coba launch, dapat diakses di alamat web saya. Alamatnya di mtamim.my.id ya. Tampilan webnya secara umum seperti ini. Nanti Bapak Ibu Guru dapat melihat atau mengakses di menu di AI Tools. Di sini ada beberapa pilihan, nanti akan kita bahas yang TP, ATP, dan asesmen ya. Diklik di sini kalau TP, ATP, nanti ada menu TP, ATP di sini, diklik, tampilannya akan muncul seperti ini. Jika kita lihat, ini cukup simpel sebetulnya. Untuk membuat TP, ATP, kita dapat menuliskan dari basic materinya, cakupannya. Dapat juga kita menuliskan kompetensi dan materi gabungan di sini. Nanti silakan untuk dilihat dan dicek ya, kombinasi antara beberapa pilihan-pilihan materi yang bisa kita masukkan di sini. Kita mulai mungkin yang coba sederhana ya, misalnya tata surya begitu. Tata surya, topik ini tentu masih sangat umum nanti ya, silakan untuk mengecek nanti hasilnya seperti apa. Jenjangnya kita tuliskan, misalnya SD dulu, kemudian kita coba yang tanpa KKTP dulu ya. Jadi kita buat yang plainnya dulu atau yang umum dulu. Nanti akan kita lihat kalau disertakan adanya KKTP. Nah, ini kita lihat tujuan pembelajaran untuk materi tata surya jenjang SD. Ya, di sini akan kita dapatkan sekian TP atau tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita perhatikan sebetulnya kalau ini kita hanya nuliskan topik materi saja, di tujuan pembelajaran yang dihasilkannya sudah mencakup kompetensi ya. Jadi mengidentifikasi nama planet misalnya gitu. Nah, ini tentu nanti silakan untuk bisa dieksplor topik-topik materi, mungkin topiknya yang lebih spesifik atau juga topiknya mungkin nanti ditambahi kompetensi barangkali ya. Sehingga kalau kita ngecek misalnya di kompetensi, capaian kompetensi di kurikulum Merdeka itu JP, itu mungkin bisa juga dikombinasikan ya. Capaian capaian kompetensi itu ada kompetensi dan topik cakupan materinya. Namun kita lihat di sini kalau kita kasih topik materinya saja, ternyata dia sudah kompetensi sudah otomatis muncul juga. Kita coba yang ini tetap tata surya, tapi ada KKTP-nya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Nanti akan kita bandingkan kalau tanpa menggunakan KKTP ya. Jadi kita hanya kalau yang ini tadi hanya TP-nya saja. Ini kalau yang pakai KKTP
Nah ini ada tambahan ya. Misalnya ini, siswa akan dapat mengidentifikasi nama planet yang ada di tata surya. Kriteria ketuntasannya, siswa dapat menyebutkan dengan benar. Siswa akan menjelaskan urutan planet di tata surya. Tuntasannya menyebutkan urutan dengan benar dan seterusnya. Nah, ini contoh kita menggunakan tools ini ya, yang ini fokus di KKTP ya. Kita akan coba nanti TP, ATP dan KKTP. Jadi kalau TP-nya seperti ini, sebetulnya nanti kalau ATP-nya Bapak Ibu Guru bisa mengecek ulang apakah TP-TP ini nanti bisa sudah cukup terurut. Bisa juga nanti dikombinasi, dikocok ulang sendiri gitu ya, bisa diurutkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi yang penting ini TP-nya dapat dulu, nanti ATP-nya menyesuaikan. Termasuk di sini KKTP-nya juga sudah muncul di sini ya. Tapi sekali lagi ini harus dicek and recheck kembali apakah ini memang cocok. Pertama, kedua, apakah TP ini cukup tepat, misalnya apakah mungkin ada beberapa TP yang dikampungkan misalnya gitu ya. Karena ini kan cukup banyak TP yang muncul di sini ya. Untuk tata surya saja dia ada 10 di sini yang diberikan. Ini kalau diwujudkan dalam rencana pembelajaran tentu menjadi cukup banyak gitu ya. Sehingga mungkin ini harus digabung-gabungkan beberapa TP gitu ya. Kemudian mungkin juga kalau di kurikulum Merdeka itu ada elemen-elemen yang berbeda dari setiap capaian. Nah, elemen-elemen yang berbeda ini mungkin saja nanti bisa digabungkan menjadi satu TP ya, elemennya berbeda tapi TP-nya tergabung. Nah, namun untuk aplikasi ini mungkin kita akan dapat mendapatkan TP yang cukup, alternatif TP yang cukup beragam, nanti bisa kita jadikan inspirasi. Jadi jangan full langsung hasil yang ada di sini digunakan tanpa diverifikasi. Ini untuk TP dan ATP. Untuk asesmen ada soal essay dan pilihan ganda yang bisa kita gunakan di sini. Misalnya ini ya soal essay tata surya, masih kita jenjang SD. Kita tunggu. Nah, ini hasilnya. Di sini ada soal essay yang dapat digunakan untuk kita melakukan asesmen. Dalam hal ini asesmen sebetulnya ini bisa kita gunakan ya, mau untuk formatif ataupun sumatif. Kita tahu kalau kita gunakan formatif, asesmen yang kita pakai di sini kita terapkan ini untuk perbaikan. Jadi tidak masuk di asesmen. Kalau perbaikan tujuannya untuk membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya, bukan untuk dinilai untuk nanti masuk raport gitu ya. Tapi kalau untuk asesmen sumatif, soal ini tentu juga bisa saja ya, tergantung kebutuhan kita ya. Ini bisa, soal-soal ini bisa kita gunakan untuk baik asesmen awal, asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Ini yang soal essay, soal pilihan ganda yang dapat kita buat di sini. Klik kanan karena saya tadi sudah tulis ya, tata surya lagi ya. SD lagi kita buat. Nanti kita tunggu. Kalau sudah jadi bisa kita copy paste, kita masukkan misalnya ke MS Word gitu ya. Nah, ini contoh soal yang pilihan ganda. Nanti perlu dicek kembali ya, apakah ini
ini sudah sesuai atau belum. Kalau ada yang salah mungkin bisa kita perbaiki. Kunci jawabannya ada di bawah ini. Kalau masih belum cukup, bisa kita klik lagi untuk membuat soal berikutnya lagi ya. Kalau kita buat soal lagi, dia akan memberikan soal-soal yang kemungkinan besar akan berbeda lagi, sehingga ini dapat kita gunakan untuk membantu kita membuat soal-soal secara lebih cepat ya. Nah, ini soalnya berbeda lagi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kunci jawaban di bawah ini dicek kembali apakah konstruk soalnya sudah benar, materinya sudah benar, kuncinya sudah benar ya. Jangan sampai tidak dicek ya. Ini harus dicek ulang. Nah, dalam hal ini kita kalau menyusun soal pilihan ganda maupun soal esai dapat kita manfaatkan sekali lagi untuk asesmen sumatif, formatif maupun asesmen awal ya. Tinggal kebutuhan kita maunya dipakai di mana. Dan perlu diperhatikan ya, AI ini adalah hanya alat ya, hanya tools. Yang utama adalah guru yang menjadi aktor utama pembelajaran. Jadi jangan sampai ini hanya guru hanya mengandalkan AI-nya saja, tapi guru harus menjadi pelaku utamanya. AI hanya alat ya, untuk misalnya membuat tujuan pembelajaran itu misalnya, karena tujuan belajar ini sangat krusial, sehingga jangan semua diserahkan ke AI misalnya, tapi gurunya kemudian harus betul-betul melihat, betul-betul yang menjadi navigator utama dalam pembelajaran. AI ini hanya tools. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu yang merancang pembelajaran dapat membuat pembelajaran rancangannya menjadi berkualitas, dan aktivitas pembelajaran yang nanti dilakukan merupakan aktivitas yang terbaik yang bisa kita implementasikan di pembelajaran di siswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.